Episode kali ini berisi tentang alur kisah sebuah film berjudul Rurouni Kenshin yang rilis tahun 2012. Film ini menceritakan tentang kisah seorang samurai yang memiliki kemampuan luar biasa. Berusaha melawan masa lalu yang kelam, ia mencoba memperbaiki jalan hidupnya. Ada orang yang mendukungnya, namun ada juga yang malah memprovokasinya. Memang seperti apa masa lalu dari samurai ini, dan apakah ia berhasil dalam pengabdiannya menjadi orang lebih baik? Penasaran? Mari kita tak perlu berlama-lama lagi. Mari kita langsung masuk saja ke dalam ceritanya. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang samurai bernama Kenshin Himura. Dirinya pada saat itu membantu pihak kekaisaran membawa negerinya ke era baru, era perdamaian. Ketangkasannya dalam bela diri membuat dirinya dipergunakan oleh pemerintah sebagai algojo. Yang membuat dirinya dijuluki Batosai, sang pembantai. Perang akhirnya dimenangkan pihak kekaisaran. Kenshin tak merasa bahagia, namun dirinya merasa lega karena tugasnya telah selesai. Di pihak lawan, terdapat seorang pendekar lainnya bernama Saito Hajime, musuh bebuyutan Kenshin, menagih duel dengan Kenshin. Namun dengan sedihnya ia dikacangi oleh Kenshin. Kenshin menganggap pertempuran telah usai, bahkan ia membuang pedang miliknya begitu saja dan menolak bertarung atau bahkan membunuh siapapun lagi. Ternyata, seorang pendekar bernama Jin selamat dari pertempuran dan menemukan pedang milik Kenshin. Era baru bukan hanya bagi negeri saja. Era baru bagi Kenshin juga telah tiba. 10 tahun telah berlalu. Era peperangan telah usai. Era perdagangan yang maju diterapkan di seluruh negeri. Namun ada saja yang ingin menunggangi era tersebut dengan niat jahat. Orang tersebut bernama Takeda Kanryu. Ia ingin menguasai negeri dengan bisnis narkoba. Dengan keserakahannya, ia membantai para peracik narkoba yang bekerja padanya dan menyisakan satu orang saja, yaitu seorang wanita bernama Takani Megumi. Dengan maksud agar resep narkoba hanya dikuasai olehnya. Pembunuhan terjadi di pelosok kota mengatasnamakan Batosai, sang pembantai. Saito Hajime yang kini bekerja sebagai polisi pemerintah meragukan hal itu karena ia tahu bahwa Batosai, sang pembantai sudah tak membunuh lagi. Menandakan ada pembunuh berkeliaran berkedok sebagai Batosai. Kenshin yang kini telah menjadi pengembara gembira sedang melintasi kota tersebut. Dan ia kebingungan saat melihat sebuah poster sosok kriminal mengatasnamakan julukannya di masa lalu. Tiba-tiba ada seorang wanita menghunuskan pedang kayunya pada Kenshin. Ia bernama Kaoru Kamiya, yang dimana ia menduga Kenshin adalah pelaku pembunuhan yang terjadi karena ia membawa sebuah pedang di pinggangnya. Kaoru menyerang Kenshin begitu saja membuat Kenshin terjatuh. Kenshin lalu berusaha menjelaskan kepada Kaoru bahwa ia adalah seorang pengembara biasa dan pedang yang dibawa olehnya tidak berguna karena bagian tajam pedangnya berada di belakang. Padahal sama aja, buset, ada tajamnya juga. Lalu Kaoru pun pergi dari situ. Di kediamannya, Karyu didatangi oleh Saito yang menduga bahwa pembunuh yang berkeliaran adalah anak buahnya. Karyu tak menjawab apapun dan juga dengan angkuhnya ia memamerkan bahwa ia memelihara banyak samurai pejuang zaman lampau yang tak mampu mendapatkan pekerjaan di era ini yang ia perlakukan bak binatang. Saito tak tertipu daya, dia memberi ancaman bahwa ia akan menyelidiki juga tentang bisnis haram yang disembunyikannya. Karyu mendapat kabar bahwa Megumi telah kabur. Ia lalu memerintahkan anak buahnya yang ternyata benar adalah Jin yang telah mengambil pedang buangan Kenshin, dan yang juga benar selama ini bertanggung jawab atas segala pembunuhan di penjuru kota yang mengatasnamakan Batosai, sang pembantai, untuk menangkap Megumi tanpa membunuhnya karena ia masih membutuhkan keahlian Megumi. Ternyata Megumi telah sampai di sebuah kantor polisi yang sesaat kemudian dihebohkan dengan kedatangan Jin yang berniat menjemputnya. Jin dengan kebrutalannya membantai para manusia di sana bak ternak tanpa harapan. Yang dimana ia memperkenalkan sebuah jurus tatapan maut miliknya yang barang siapa terkena jurusnya tidak akan mampu bergerak bagai melihat pocong di tengah kuburan. Melihat semua itu pun Megumi kabur melalui jendela. Kaoru yang sedang berjalan pulang melihat seorang anggota polisi bersimbah darah, diikuti oleh sosok Jin di belakangnya dengan pedang bermandikan darah. Kaoru saat itu juga menyadari bahwa ia adalah pelaku kriminal yang mengaku sebagai Batosai. Tanpa ragu Kaoru menantang dengan pedang kayunya. Tentu saja Jin menang dengan mudahnya. Saat Kaoru hendak dilibas, Kenshin muncul dengan lincahnya menyelamatkan Kaoru. Luka silang pada wajah Kenshin menyadarkan Jin bahwa ia berhadapan dengan Batosai yang sesungguhnya. Sesaat polisi datang, lalu Kaoru dan Kenshin segera pergi dari tempat kejadian perkara. Kaoru membawa Kenshin ke kediamannya, yang ternyata adalah sebuah dojo peninggalan almarhum ayahnya yang menjadi tempat pelatihan bela diri banyak orang sebelum orang tuanya meninggal dunia. Kenshin terkagum dengan visi dojo tersebut yang mengedepankan penggunaan senjata untuk melindungi yang lemah. Mereka berdebat sedikit tentang Kaoru yang gegabah melawan pelaku kriminal seorang diri, namun Kaoru tetap keras kepala karena kegigihannya. Kenshin membalasnya dengan berkata bahwa ayah Kaoru pasti tak menginginkan anaknya gegabah seperti itu. Lalu Kenshin pun pergi dari sana.
Sesaat setelahnya seorang bocil datang bernama Myojin Yahiko yang adalah murid didikan Kaoru. Tak lama setelah itu dojo Kaoru didatangi sejumlah bandit yang menginginkan dojo Kaoru untuk dijadikan milik mereka. Kaoru dan Yahiko berusaha melawan mereka walau bukan tandingannya. Tiba-tiba seorang bandit terlempar begitu saja. Kenshin datang menyelamatkan mereka. Satu persatu bandit dilibas dengan mudahnya. Kenshin menjelaskan bahwa teknik yang digunakannya bernama Hiten Mitsurugi Ryu, yang hanya seorang batosai yang dapat menggunakannya. Pedang bermata tajam terbalik miliknya dapat menghabisi para bandit itu tanpa membunuh mereka. Kaoru sadar bahwa Kenshin adalah batosai yang sesungguhnya, namun dibuat bingung karena seorang batosai lah yang terus menyelamatkannya. Polisi dan warga sekitar akhirnya datang. Kenshin mengambil tanggung jawab dan akhirnya dia dibawa oleh polisi. Kenshin dijebloskan ke penjara. Di sana ia bertemu kembali dengan Saito Hajime yang mendapati kabar tentang dirinya. Kenshin diajak bertemu langsung dengan pemimpin negara, yang juga pada saat itu kita mengetahui bahwa Saito setelah zaman peperangan telah mengganti namanya menjadi Fujitagoro. Buat buang sial mungkin. Kenshin diminta membantu negara sekali lagi menumpas para musuh negara, terutama mencari biang keladi tersebarnya wabah narkoba di seluruh negeri. Kenshin dengan halus menolaknya, dengan alasan dia tak mau menjadi pembunuh lagi. Saito lalu membawa Kenshin untuk bertarung. Kenshin tetap ada pertahanannya, tak mau terlibat dalam pertempuran. Akhirnya sang pemimpin negara menghentikan pertikaian itu dan memperbolehkan Kenshin untuk pergi. Megumi pada pelariannya bertemu Yahiko dan meminta Yahiko untuk menolongnya. Kenshin telah dibebaskan, namun ia dikagetkan karena dijemput oleh Kaoru. Kenshin menolak ajakannya karena ia merasa tak pantas menerima kebaikan Kaoru karena ia adalah batosai sebenarnya. Kaoru tak peduli akan hal itu karena ia mengetahui seperti apa Kenshin sebenarnya. Kaoru lalu memaksa dan Kenshin pun tak dapat menolaknya. Mereka sampai di dojo dan ternyata Megumi sudah sampai di sana. Perkenalan silang terjadi, semuanya saling berkenalan. Kenshin yang tampak lusuh diberikan baju oleh Kaoru yang dimana baju itu adalah dulu milik ayahnya. Kenshin menerima pemberian itu dan pertama kalinya setelah sekian lama ia merasakan sedikit ketenangan karena ada orang yang menerima dia apa adanya. Pada saat makan malam di sebuah restoran, Kaoru bertanya pada Megumi tentang siapa dia sebenarnya. Namun tak ada jawaban pasti yang diberikan Megumi. Berita Kenshin menghajar para bandit telah sampai ke telinga Kanryu. Karyu mendatangi Kenshin dengan niatan menyewa dirinya sebagai tukang pukul dengan upah yang luar biasa. Kenshin menolaknya mentah-mentah, namun terdapat seorang jagoan jalanan bernama Sagara Sanosuke mendengar hal tersebut mengatakan untuk menyewanya saja. Ia mengatakan bahkan ia bisa mengalahkan Kenshin demi membuktikan kekuatannya. Tanpa segan ia mengajak Kenshin berduel. Walau dengan senjatanya, Sanosuke tidak dapat menandingi kelencahan Kenshin Himura. Ditelan rasa lelah, Sanosuke disadarkan oleh Kenshin dengan perkataan apakah Sanosuke sungguh ingin bekerja pada orang seperti Kanryu. Sanosuke menelaah kata-kata itu dan mereka pun bubar dengan damai. Jin terus melakukan pembantaian di mana-mana. Dia sangat ingin membunuh batosai saking haus darahnya. Saito aka Fujitagoro memprovokasi Kenshin atas kejadian itu. Mengatakan andai Kenshin bersedia membantu, mungkin pembunuhan-pembunuhan itu dapat dicegah. Melihat seorang wanita menangisi jasad mengingatkan Kenshin atas tragedinya di masa lalu, di mana ia pernah membunuh seorang pria yang akhirnya menyebabkan luka di pipinya. Yang ternyata pria yang dibunuhnya hendak menikahi seorang wanita yang lalu juga menangisi jasad pria itu dengan cara yang serupa. Situasi memanas di mana-mana. Karyo dengan ambisinya menguasai negeri telah membekali dirinya dengan senjata mesin. Jin yang semakin menggila juga sampai membakar sebuah kuil dan membuat rencana untuk memancing batosai berduel dengannya. Megumi di dojo Kaoru didatangi oleh salah satu anak buah Kanryu. Ia diingatkan untuk segera kembali atau dihabisi. Tak lama setelah itu kehebohan warga terjadi. Banyak warga sekitar area itu dari anak-anak sampai dewasa telah keracunan. Sanosuke juga kewalahan karena warganya juga keracunan. Megumi tersadar akan sesuatu lalu mengecek sumber air di sana. Dan yang ternyata bahkan air sumur di sana telah mengandung racun tikus. Hal itu menandakan sang anak buah Kanryu bukan hanyalah mengunjungi dirinya tapi telah meracuni air di area tersebut. Untung saja, dengan keahliannya dalam bidang farmasi, Megumi dapat membantu orang-orang yang keracunan itu. Salah seorang dokter mengatakan bahwa keluarga Megumi sudah terkenal, namun seluruh anggota keluarga Megumi telah tiada, menyisakan Megumi menjadi sebatang kara. Kenshin yang mendengar hal itu berbincang dengan Megumi menanyakan kebenaran identitasnya. Megumi dan Kenshin sedikit berdebat dengan alasan Kenshin juga sempat menyembunyikan identitasnya. Namun akhirnya Megumi bercerita bahwa ia bekerja pada Kanryu karena Kanryu menahannya, dan juga itu salah satunya cara Megumi bertahan hidup. Walau ia juga menyesali bahwa dirinya dimanfaatkan untuk meracik obat-obatan terlarang. Kenshin menjadi gundah karena keadaan di sekitarnya kacau tapi dia tak berbuat apa-apa. Akhirnya keputusan yang diambilnya adalah menyatroni Kanryu untuk menuntaskan segalanya. Yang pada saat itu juga Sanosuke memutuskan hal yang sama. Tiba-tiba Kaoru datang membawa sepucuk surat dari Megumi mengatakan Megumi kembali ke tempat Kanryu supaya Kanryu tak lagi berulah. Hal itu mematangkan niat Kenshin dan Sanosuke dan memutuskan segera berangkat ke tempat Kanryu dengan misi utama menyelamatkan Megumi. Megumi menghadapi Kanryu seorang diri. Dia mencoba membacok Kanryu dengan pedang yang dibawanya, tapi gagal karena anak buah Kanryu mencegahnya. Keributan terdengar menandakan Kenshin dan Sanosuke telah tiba. Jin riang gembira karena akhirnya perduelannya dengan Kenshin semakin dekat. Jin kemudian membawa Megumi karena menyadari Kenshin datang untuknya. Kenshin dan Sanosuke dengan ketangkasannya menghabisi para anak buah Kanryu. Sesampainya di dalam, mereka dihadang oleh seorang anak buah Kanryu yang bertangan kosong. Sanosuke sadar bahwa ini adalah lawannya. Sanosuke meminta Kenshin untuk pergi lebih dahulu sementara Sanosuke menangani orang ini. Di lantai atas ternyata Kenshin juga dihadang oleh anak buah Kanryu lainnya. Yang ternyata orang ini adalah bekas pejuang peperangan zaman dahulu seangkatan dengan Kenshin, menandakan orang ini juga bukanlah pendekar biasa.
Kenshin dan Sanosuke masing-masing menghadapi lawan mereka. Tentu saja kebenaran akan menang melawan kejahatan. Kenshin dan Sanosuke disambut oleh senjata mesin oleh Kanryu. Tentu saja membuat mereka kewalahan. Tiba-tiba Fujitagoro datang ikut membantu mereka melawan Kanryu karena ia telah mendapat kabar dari Ahiko tentang misi mereka. Mereka menyusun rencana untuk menghadapi Kanryu dengan senjata mesinnya. Kenshin dan Sanosuke berpura-pura menyerah untuk melemahkan konsentrasi Kanryu. Yang sesaat itu juga Kenshin dan Sanosuke menyerang Kanryu dari dua arah. Kanryu yang dibuat sibuk oleh Kenshin dan Sanosuke memberi kesempatan bagi Goro melakukan jurus pamungkasnya. Selesailah riwayat Kanryu terkepung tak dapat berkutik lagi. Ia kini jatuh ke tangan Goro yang sudah mumet sama Kanryu. Goro menyuruh Kenshin dan Sanosuke melanjutkan perjalanannya. Kenshin dan Sanosuke menemukan Megumi dalam keadaan terikat tak berdaya. Megumi dengan paniknya mengabari bahwa Jin sudah berangkat untuk menangkap Kaoru. Kenshin pun terkaget dengan kabar itu. Kaoru kini sudah di tangan Jin. Kenshin yang terpancing emosi oleh ulah Jin yang melibatkan Kaoru akhirnya sampai di tempat tersebut. Jin yang terus memprovokasi Kenshin akhirnya mendapatkan yang ia mau. Duel antara mereka akhirnya terjadi. Di tengah pertarungan, Jin merasakan Kenshin masih menahan dirinya dalam bertarung. Jin memutuskan untuk memberikan jurus yang dimilikinya tingkat maksimal pada Kaoru. Yang terkena jurus itu bukan hanya tak dapat bergerak lagi, tapi juga tak dapat bernapas. Jin menjelaskan jurus itu hanya bisa dilepaskan kalau Jin mati. Hal itu serentak membangkitkan amarah Kenshin sepenuhnya. Ia memutuskan akan membunuh Jin demi menyelamatkan Kaoru. Jin akhirnya dihajar habis-habisan oleh Kenshin. Kaoru melihat itu berjuang melepaskan jurus Jin supaya Kenshin tak perlu membunuh Jin karena ia tak mau Kenshin menjadi pembunuh lagi, apalagi demi dirinya. Kenshin akhirnya tiba pada titik ia akan membunuh Jin. Namun tiba-tiba, berkat kegigihan dan kepeduliannya pada Kenshin, Kaoru bisa membebaskan dirinya dari cengkraman jurus Jin dan meminta Kenshin untuk tidak membunuh Jin. Kenshin yang melihat Kaoru telah selamat dari jurus Jin akhirnya mengurungkan niatnya untuk membunuh Jin dan menghentikan pertarungannya karena Jin juga sudah babak belur. Jin yang sudah kepalang tanggung karena tidak ada nyawa yang melayang dalam pertarungan mereka, akhirnya mengambil nyawanya sendiri dan berkata bahwa ia akan mengawasi Kenshin dari alam baka menanti Kenshin akan kembali menjadi pembunuh lagi. Polisi yang terbiasa datang terlambat di film ini akhirnya datang. Goro juga hadir di tempat itu berkata kepada Kenshin, semua ini menjadi bukti bahwa tidak mungkin keadilan dan kedamaian sesungguhnya dapat dicapai tanpa ada korban nyawa. Kenshin menjawabnya dengan berkata, satu hal yang dia tahu pasti, bahwa membunuh orang lain hanyalah akan membuat lingkaran dendam yang akan memunculkan pembunuhan lainnya. Mereka sepakat untuk tidak sepakat, dan Kenshin membawa Kaoru pulang, menandakan pertarungan telah selesai. Komplotan Karyu juga semua sudah ditangkap untuk diadili, dan sindikat narkobanya juga berhasil dihentikan. Keesokan harinya Kaoru terbangun siuman. Kini ia telah cukup pulih. Dia juga melihat Sanosuke tergeletak beristirahat memulihkan dirinya. Tapi saat berkeliling rumah, Kaoru tak dapat menemukan Kenshin. Dia khawatir Kenshin telah pergi kembali mengembara. Baru saja Kaoru berniat berlari mengejarnya, ternyata Kenshin tiba sepulang belanja sayuran. Kehadiran mereka semua membuat dojo menjadi dipenuhi kenyamanan dan kehangatan. Kaoru yang hilang kekhawatirannya berkata kepada Kenshin. Dan Kenshin menjawabnya. Cerita pun selesai.